Baik, materi berikutnya yang nggak kalah penting dari besaran pokok yaitu dimensi. Dimensi mengetahui bahwa besaran pokok dalam fisika ada 7 besaran pokok yang masing-masing memiliki satuan. Dalam bahasan dimensi ini, besaran pokok akan diketahui jenis besaran tersebut dalam bentuk dimensi. Baik, besaran pokok akan diwakili pada lambang-lambang dimensi seperti berikut. Panjang meter, dimensinya L. Massa kilogram M. Waktu satuan detik atau second T. Kuat arus listrik ampere. Suhu Kelvin. Intensitas cahaya kandela. Jumlah zat mol. Berikut adalah contoh dari penerapan dimensi pada besaran-besaran pokok. Misalkan pada volume, panjang kali lebar kali tinggi. Meter ya, berarti satuannya semua itu diwakili oleh L kali L kali L sama dengan L pangkat 3. Kecepatan, jarak dibagi waktu, L dibagi T sama dengan L T pangkat minus 1. Berikutnya kecepatan dibagi waktu. Kita tahu kecepatan LT pangkat minus 1, kita taruh di sini, kecepatan dibagi waktu T. Jadi dimensi dari percepatan yaitu LT pangkat minus 2, T nya naik ke sini ya. Baik, massa jenis, massa dibagi volume, massa dimensinya M bagi L, volume ya adalah L pangkat 3. L pangkat 3 berarti M kali L pangkat minus 3, yaitu dimensi dari massa jenis. Berikut apa sih kegunaan dimensi ini? Ya, kita nggak tahu dimensi ini ternyata dapat memperlihatkan perbedaan atau tingkat kesetaraan besaran turunan yang sedang dibandingkan. Contoh misalkan kecepatan dimensinya LT pangkat minus 1, percepatan LT pangkat minus 2. Perbedaan dimensi. Ini jelas kecepatan dan percepatan berbeda dimensi. Berikutnya yang menunjukkan besaran yang berbeda. Berikut akan diberikan contoh besaran yang setara, yaitu seperti pada perubahan momentum ini dengan impuls. Perubahan momentum M kali V sama dengan F kalikan delta T. M satuannya apa? Kilogram. V satuannya meter per second. V kecepatan ya. F kilogram kalikan meter per second kuadrat dikalikan delta T itu waktu ya, S second. Jadi kilogram meter per second sama dengan kilogram meter per second. Kok bisa? S-nya tinggal 1. S-nya ini tadi di atas dikurangi ini, jadi yang bawah tinggal 1 seperti ini. Nah, jadi M L T pangkat minus 1 sama dengan M L T pangkat minus 1. Jadi perubahan momentum dan impuls ternyata
dimensinya sama ya. Dalam kata lain setara satuannya. Baik, berikutnya. Gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Massa kilogram, percepatan meter per second kuadrat. Baik, kita jadikan dimensi M L per T pangkat 2. Jadi T nya diangkat ke atas, jadi M L T pangkat minus 2 ya, toh. Padahal F ini Newton, Newton berarti secara dengan ini. W, gaya berat ya, sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi, kilogram meter per second kuadrat. Ya sudah, langsung aja ML T pangkat minus 2 ya kan, seperti ini dimensinya gaya berat. T minus massa dikali gravitasi sama dengan 0, dengan T adalah tegangan tali, T sama dengan W, berarti dimensi T sama seperti ini, MLT minus 2 sama kan. Berikutnya contohnya W sama dengan F kali S. W satuannya Newton meter, tapi F satuannya kilogram meter per second kuadrat. S satuannya M ya kan. Berarti M dimensinya L meter per second kuadrat, L per T kuadrat, kilogram M ya kan. Berarti dimensi dari W sama dengan M kali L pangkat 2 kali T pangkat minus 2. Diangkat ya, dari sini dari bawah diangkat ke atas, negatif jadi positif, positif jadi negatif maksudnya, seperti itu. Berikutnya P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, Newton meter persegi, sama dengan Newton per meter persegi. Ini pangkat minus 2 ya, berarti M L T minus 2 Newton ya. Newton kita tahu tadi Newton ya, Newton ya, gaya berat N ya. M L T pangkat minus 2 Newton, M L T pangkat minus 2 dibagi dengan L pangkat 2. Oke, L ini dengan L ini bisa saling menghilangkan, jadi tinggal 1, L pangkat minus 1. Jadi P yaitu tekanan ya, sama dengan dimensinya M L pangkat minus 2 dikali T pangkat minus 2, ML minus 1 T minus 2. Oke, berikutnya PV sama dengan nRT ya, ini rumus terkenal ini. Dari apa? Dari gas ideal. Dimensi R dapat kita cari sebagai berikut. V melambangkan volume ya, N jumlah zat, R konstanta atau ketetapan, T adalah temperatur. Yang ditanya kita adalah R dikeluarkan di sini, berarti R sama dengan PV. PV ini dibagi dengan NT ya, ini berarti satuannya R. P M L pangkat minus 1 T pangkat minus 2 sesuai P ini tadi ya. P ini tadi kita masukkan ke sini. V volume, L pangkat 3 dibagi dengan N itu apa? Jumlah zatnya. Temperatur
theta. Jadi dimensi dari R yaitu M L minus 1 T minus 2 L pangkat 3 N pangkat minus 1 theta pangkat minus 1. Disederhanakan ada L nya double ya, L minus 1 dan L3 jadi L2. M L pangkat 2 T pangkat minus 2 N pangkat minus 1 theta pangkat minus 1. Jadi ini adalah dimensi dari R. Baik, berikutnya E sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Meter per second berarti kecepatan ya, M yaitu kilogram massa, setengahnya ini nggak ditulis ya, konstanta. Kilogram sudah diketahui, M meter, L second, T ya sudah, nih kuadratnya dimasukkan ke masing-masing. L kuadrat per T kuadrat sama dengan M L kuadrat T minus 2, dimensi dari E. VT sama dengan V0 plus percepatan dikali waktu. VT yaitu kecepatan mula-mula dan ini kecepatan waktu T detik pada waktu ini ya, T ini ya. VT sama dengan V0, dibedakan karena ini ada plus, berarti ini dan ini harus berbeda. VT sama dengan V0, meter per second sama dengan meter per second, setara. Jadi LT pangkat minus 1 sama dengan LT pangkat minus 1. Lalu berikutnya VT sama dengan percepatan kali waktu. Percepatan meter per second kuadrat kalikan second, satuan dari waktu ya. S nya di atas 1, ini S di bawah 2, S kuadratnya. S kuadrat ini S pangkat 1, berarti tinggal ngurangi, tinggal S pangkat minus 1, jadi M dimensinya S pangkat minus 1, seperti itu. Jadi M itu L, second itu T pangkat minus 1, jadi ternyata sama ya, sama, berarti setara ya, benar berarti rumus ini. Berikutnya X sama dengan meter, jarak ya, dimensinya L. X sama dengan V0, kecepatan awal kali waktu ditambah setengah kali percepatan kali waktu yang dikuadratkan. Ya sudah nih, V0 T aja langsung kita tulis di sini. Kecepatan awal atau meter per second kali waktunya second, hilang S, S nya hilang, second hilang, tinggal mm, setara berarti ya, setara M dengan M setara L dimensinya. Nah ini betul. Berikutnya X sama dengan setengah kali percepatan kali waktu yang dikuadratkan, yang ini ya, kalau ada tanda plus dipisahkan ya. Jadi meter per second kuadrat, waktunya juga ini dikuadratkan. Jadi waktu S ini berarti ya, waktunya second, second dengan second hilang, jadi tinggal M ya kan, tinggal M aja. Ini S kuadrat, second kuadrat, ini juga second kuadrat, keliru bukan T ini ya. Jadi tinggal M dimensinya L ya, itu ternyata rumus ini setara, dan maksudnya adalah benar. Baik, berikutnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali percepatan kali jarak. Jarak yaitu kita bisa lihat di sini, yaitu VT kuadrat sama dengan M per S yang dikuadratkan sama dengan M kuadrat dibagi S kuadrat. Dipisah ya, ini dan ini dipisah dengan ini karena ada tanda plus. Jadi dimensinya kita ketahui, M adalah L, S adalah T. L kuadrat L pangkat 2, T pangkat minus 1
Berarti VT dan V0 dalam rumus ini setara. Lalu VT kuadrat sama dengan 2 kali percepatan kali jarak. Kita tahu percepatan adalah satuannya meter per second kuadrat, jaraknya meter, meter dengan meter, meter pangkat 2, second pangkat minus 2, jadi L pangkat 2, T pangkat minus 2, sesuai jadi sama L pangkat 2, T pangkat minus 2. Jadi di sisi sini sesuai dengan ini dan di sisi sini sesuai dengan ini. Dimensi VT dan V0 yang dikuadratkan sama dengan yaitu L pangkat 2, T pangkat minus 2, sedangkan dimensi VT kuadrat sama dengan 2 kali A kali S yaitu L pangkat 2, T pangkat minus 2. Berarti sama, benar berarti rumus ini membuktikan bahwa persamaan yang kita hitung, ya kan, kita hitung setara pada ruas kiri dan ruas kanan. Jadi sama, ruas kiri ini V0 plus 2AS ternyata sama dengan VT kuadrat, Kesimpulannya bahwa besaran yang memiliki dimensi yang sama dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Baik, materi dimensi selesai sampai di sini.